mengajarkan mengenai moral dan etika, menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam berbagai aspek. Alat untuk mencari kebenaran atas segala yang muncul serta memberikan landasan filosofis dalam memahami konsep ilmu komunikasi serta membangun teori ilmiahnya. Membentuk sikap kritis dan menghadapi persoalan yang muncul dalam kajian ilmu komunikasi sehingga tidak terjebak dalam fanatisme berlebihan. Melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda. Menunjang bersikap netral, mempertahankan, bahkan malah melawan pandangan filsafat lainnya terkait ilmu komunikasi. Etika adalah ilmu atau pedoman tentang perilaku baik dan buruk, sebagai ilmu disiplin yang mempelajari nilai dan alasan pembenarannya. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mengungkapkan kebenaran dengan menggunakan kemampuan akal manusia semaksimal mungkin. Filsafat komunikasi adalah disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis mengenai teori dari proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Studi tentang filsafat, landasan pemikiran, filsafat komunikasi, filsafat dalam Islam, meta teori komunikasi dan etika, kebenaran dalam ilmu komunikasi, konsep hubungan antar manusia dalam komunikasi, komunikasi dalam perspektif strukturalisme dan poststrukturalisme, manusia antara kebangsaan dan tanggung jawab, paradigma positif dan konstruktivisme, teori pengalaman dan interpretatif, paradigma kritis dalam ilmu komunikasi, tanggung jawab etis dan nilai dalam komunikasi. Yang pertama itu, mahasiswa mampu memahami asumsi utama etika dan filsafat komunikasi yang menentukan konstruksi pengembangan ilmu komunikasi dalam tataran praktis. Yang kedua itu, mahasiswa mampu memahami perspektif ilmu komunikasi dan kajian kritikal serta memiliki wawasan pikiran terbuka. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui dan juga memahami kajian-kajian dasar etika dan filsafat komunikasi serta landasan keilmuan sebagai kekuatan pikir, etika, dan landasan praktis bagi mahasiswa dan penciptaan pengembangan keilmuan. Di antaranya itu ada paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, paradigma interpretatif, dan paradigma kritis. Yang pertama itu mengenai studi filsafat. Pemikiran filsafat dapat kita terapkan khususnya dalam perguruan tinggi. Pemikiran filsafat mempersoalkan segala sesuatu secara kritis, memiliki tugas yang tepat untuk dapat mengkritisi orientasi kegiatan perkuliahan kita sebagai usaha menggeluti ilmu pengetahuan. Tema yang kedua itu mengenai konsep hubungan antar manusia dalam komunikasi. Tema ini dapat kita praktekkan agar terbentuk keselarasan dan keserasian antar sesama manusia serta dapat belajar dan melatih untuk menghilangkan sifat egois kita. Dan yang terakhir itu mengenai manusia antara kebebasan dan tanggung jawab. Tema ini dapat kita praktekkan untuk tetap bertanggung jawab meski memiliki kebebasan, karena kebebasan ini tidak mutlak, masih dibatasi oleh aturan, norma, dan kebebasan manusia yang lain. Di antaranya itu ada paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, paradigma interpretatif, dan paradigma kritis. Kebebasan dan tanggung jawab dalam komunikasi adalah di mana manusia memiliki kebebasan dalam melakukan kehendak yang diinginkannya. Namun, manusia juga harus bertanggung jawab atas risiko dari segala yang diperbuatnya. Dan juga dalam kebebasan di komunikasi, manusia dibatasi dengan aturan-aturan, dan aturan tersebut adalah kebebasan orang. Komunikasi dengan media sosial sebaiknya adalah di mana kita tetap berhati-hati dalam bertutur kata, karena terdapat peraturan dan undang-undang yang
mengatur tentang kebebasan dalam berkomunikasi di media sosial. Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi dan memilah serta memilih hal-hal apa saja yang akan kita ucapkan dalam media sosial. Jadi, masalah etika adalah masalah nilai yang mendasari suatu perbuatan sebagai suatu wujud dari pikiran. Karena itu, tindakan seseorang yang tidak sadar, kemampuan berpikirnya hilang sehingga tidak tahu akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Maka, tindakan ini tidak masuk dalam ranah etika. Demikian pula, apabila pikiran itu tidak melahirkan perbuatan dan hanya dimengerti oleh dirinya, maka hal itu tidak termasuk dalam objek etika, meskipun pikiran yang imajinatif, futuristik, kreatif, otentik pada dasarnya sangat diperlukan dalam suatu kebudayaan.